Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader semuanya. Kembali lagi bersama kami Amarket di acara edukasi, di mana segmen edukasi ini selalu kami berikan buat rekan trader agar mari kita belajar bersama-sama sebelum kita terjun dalam dunia trading. Ingat rekan trader semuanya, dunia trading ini adalah dunia yang penuh dengan risiko. Apabila kita tidak dilengkapi dengan ilmu, maka dijamin kita akan gagal dalam bertrading. Oke rekan trader semuanya, untuk edisi kali ini seperti biasa kita akan terus mencoba untuk belajar dan belajar lagi. Kami akan memberikan sedikit materi buat rekan trader semuanya supaya kita sama-sama belajar. Dan edisi kali ini agak sedikit santai karena tema yang saya angkat kali ini lebih santai rekan trader. Temanya tentang dasar psikologi dalam trading forex. Nah, kenapa saya mencoba untuk memberikan dasar psikologi dalam trading forex? Karena walaupun kita menguasai technical fundamental dengan luar biasa, tapi kalau psikologi kita belum siap untuk bertransaksi, kita akan gagal. Oleh karena itu, saya mencoba untuk membawakan materi ini supaya mari kita sama-sama belajar. Oke rekan trader, kita langsung lanjut. Masuk langsung untuk berbicara tentang psikologi dalam trading forex. Yang harus kita perhatikan pertama adalah kenapa psikologi itu penting. Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Dan kita bisa lihat bahwa kenapa psikologi itu sangat penting. Di sini kita bisa lihat bahwa psikologi itu sangat penting karena pertama, trading itu bukan hanya soal analisis teknikal maupun fundamental. Ini yang harap kita perhatikan ya. Trading bukan hanya soal analisis teknikal. Di sini rekan trader secara garis besar kita bisa lihat bahwa banyak orang berpikir bahwa trading itu ya cukup menguasai indikator ya atau mungkin fundamental ya. Tapi kenyataannya itu memiliki strategi yang bagus juga tidak menjamin rekan trader untuk kita profit konsisten. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa trading itu bukan hanya soal analisis teknikal ya. Di sini artinya bahwa psikologi yang sangat luar biasa, respon psikologi yang kita miliki itu juga sangat mempengaruhi trading kita. Itu kenapa psikologi juga sangat penting dalam trading. Yang berikutnya adalah alasan kenapa psikologi itu penting adalah emosi mempengaruhi entry dan exit kita. Nah, biasanya dalam keputusan trading ini dipengaruhi oleh kondisi mental kita rekan trader. Contohnya kita takut, setup kita sudah valid tapi kita ragu-ragu, nah ini dia. Atau mungkin juga kita serakah, target profit sudah terpenuhi tapi kita ingin lagi. Nah ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader. Ataupun juga mungkin kita panik. Nah oleh karena itu rekan trader, emosi sangat mempengaruhi entry dan exit kita. Dan alasan berikutnya kenapa psikologi itu sangat penting, bisa kita lihat bahwa banyak trader itu gagal rekan trader bukan karena strategi tapi karena mental. Faktanya trader sudah banyak mempunyai sistem trading yang jelas, risk management yang jelas, semuanya jelas tapi gagal. Kenapa? Karena tidak disiplin. Over trading, reference dalam trading, over confidence. Nah ini dia. Oleh karena itu secara garis besar trading itu adalah pertarungan antara logika dan emosi, rencana dan impuls, dan disiplin serta keserakahan. Itu pertarungan yang sangat jelas di sana rekan trader. Selanjutnya kita bisa lihat pilar sukses bertrading. Ada 3 pilar utama yang harus kita perkuat dalam trading kita. Pertama adalah bagaimana sistem trading kita, bagaimana manajemen risiko kita, dan bagaimana psikologi trading kita. Nah, inilah yang menjadi pilar utama dalam trading. Sistem trading kita adalah bagaimana kapan kita masuk, kapan kita keluar, di mana aja kita akan pasang take profit dan stop loss, setup yang kita bikin itu valid apa tidak. Nah, ini dia. Kita harus memahami tentang sistem trading yang kita miliki. Oleh karena itu sistem trading biasanya berbasis break action, indikator teknikal, trend following, atau kombinasi beberapa metode rekan trader semuanya. Selanjutnya, manajemen risiko ya. Kita bisa lihat bahwa manajemen risiko merupakan salah satu pilar sukses dalam trading karena manajemen risiko ini
adalah bagaimana kita bisa menggunakan semuanya itu dalam kesuksesan trading kita. Manajemen risiko menjawab pertanyaan berapa persen modal yang kita siap untuk tradingkan, berapa maksimal kerugian harian, berapa ratio risk and reward-nya. Nah, ini yang harus kita ketahui semuanya. Dan pilar berikutnya adalah psikologi trading. Ini adalah pilar yang sering diremehkan, tapi paling menentukan. Psikologi trading adalah kemampuan untuk disiplin, tidak panik saat loss, tidak serakah saat profit, tidak revenge trading, tidak overconfidence. Oleh karena itu rekan trader, 3 pilar ini harus kita terapkan dan kita minimal menguasai dalam trading kita. Kesuksesan trading hanya terjadi jika sistemnya jelas, resikonya terkendali, dan emosinya terkontrol. Nah, selanjutnya rekan trader kita bisa lihat. Dalam trading, emosi utama dalam trading itu ada takut, serakah, overconfidence, frustrasi, serta FOMO, fear of missing out. Ini adalah emosi utama dalam trading yang sering terjadi pada kita semuanya. Rekan trader berbicara tentang takut dalam hal ini sangat berdampak, misalnya tidak berani untuk entry walaupun trading setup kita valid. Cut profitnya terlalu cepat atau ragu-ragu dalam eksekusi. Nah, ini dia penyebabnya adalah trauma loss sebelumnya atau mungkin ukuran lossnya terlalu besar. Nah, sedangkan serakah ini sangat berdampak, ya, tidak pasang stop loss, menahan posisi terlalu lama karena kita ingin profit besar, over trading karena kita merasa hebat. Nah, ini harus kita lihat bersama-sama. Overconfidence ini biasanya muncul setelah rangkaian profit yang berturut-turut. Kita ini kalau udah profit selalu overconfidence, makanya akan berdampak mengabaikan trading plan, lot diperbesar tanpa perhitungan, entry tanpa analisa. Nah, ini dia kesombongan rekan trader. Dan terakhir kita bisa lihat juga adalah reference atau frustrasi atau balas dendam. Ini terjadi apabila kita loss besar. Akhirnya kita emosional, entry tanpa analisa, dan lot diperbesar dengan balas dendam. Nah, selanjutnya rekan trader, kalau kita lihat ini adalah emosi utama dalam trading. Kita akan melihat bagaimana mindset dari trader. Saya ambil contoh mindset dari trader profesional. Di sini secara garis besar mindset dari trader profesional kita bisa lihat bahwa trader profesional itu mereka selalu melihat mindset probabilitas rekan trader. Ingat, trading bukan tentang selalu benar. Trading bukan tentang selalu benar. Trading adalah tentang bagaimana mengelola probabilitas kita, bagaimana konsistensi dalam jangka panjang, dan bagaimana risk reward ratio yang kita miliki. Ya rekan trader, sekali lagi, mengelola probabilitas, konsistensi jangka panjang, dan risk reward ratio yang kita miliki rekan trader semuanya. Mindset probabilitas dalam trading forex, banyak trader pemula memiliki harapan yang salah. Kalau saya trading dengan strategi bagus, saya harus menang. Ini adalah mindset yang sangat berbahaya. Pasar bersifat acak dalam jangka pendek. Trading itu bukan tentang selalu benar. Tidak ada strategi pun 100% yang profit setiap saat. Oleh karena itu, trader yang fokus pada selalu profit cenderung akan over trading, menghapus stop loss, dan mengambil resiko yang terlalu besar. Oleh karena itu rekan trader, mindset trading profesional harus kita ketahui dan kita bisa gunakan dalam trading kita. Sekali lagi, trading bukan tentang selalu benar. Trading adalah tentang mengelola probabilitas, konsistensi jangka panjang, dan risk serta reward ratio yang kita miliki. Di sini kita bisa lihat bahwa fokus pada proses itu bukanlah hasil rekan trader. Trader pemula itu selalu berpikir bahwa berapa profit hari ini. Nah, ini dia. Inilah yang menjadi kenyataan buat kita semua, terutama para trader, ya. Perbedaan antara trader pemula dan profesional adalah trader pemula berapa profit hari ini. Trader profesional, apakah saya sudah mengikuti trading plan? Ini dia rekan trader.
Ini adalah perbedaan yang sangat luar biasa dari trader, antara trader pemula dan trader yang sudah profesional. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa dari sinilah kenapa fokus pada proses itu adalah hal yang sangat penting dalam trading yang kita lakukan. Selanjutnya rekan trader, kita bisa lihat bagaimanakah cara mengendalikan psikologi trading. Ini dia. Yang pasti pertama adalah kita harus gunakan trading plan. Dalam bertempur juga ada rencana, mengerjakan apapun juga harus ada rencana. Oleh karena itu dalam bertrading harus menggunakan rencana atau trading plan. Trading plan yang kita buat harus berisi tentang aturan entry-nya gimana, aturan exit-nya gimana rekan trader semuanya, ya. Stop loss-nya gimana, target profit-nya gimana, risk per trade-nya gimana. Ini dia rekan trader. Ini yang harus kita pahami semuanya. Semua trader, bukan cuma trader profesional, harus mengetahuinya. Aturan entry maksudnya kapan kita masuk pasar, setup yang kita miliki udah valid apa tidak, indikator atau pola apa yang kita gunakan. Nah, aturan exit kapan menutup posisi, apakah berdasarkan target profit kita, stop loss berapa besar kerugian per trade yang harus kita miliki, apakah ini melindungi modal kita dari kerugian yang besar. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar dan menjadi sebuah rencana dalam trading yang harus kita miliki. Dan selanjutnya rekan trader, sebagai seorang trader harus menggunakan trading journal. Jurnal trading kita. Kenapa harus menggunakan ini? Karena yang perlu diperhatikan sebagai seorang trader adalah pertama, alasan entry-nya kenapa. Emosi saat entry-nya, hasil trade-nya gimana, evaluasi harus dilakukan. Oleh karena itu rekan trader, jurnal trading kita itu harus setidaknya dimiliki. Alasan entry maksudnya mengapa membuka posisi ini? Apakah sesuai dengan setup plan kita atau cuman trading ini berdasarkan feeling? Ini harus kita tahu bersama rekan trader. Emosi saat entry, kita harus bisa mencatat kondisi mental kita dalam membuka posisi. Apakah kita tenang, apakah kita cemas, apakah kita serakah, apakah kita takut, atau apakah kita tergesa-gesa. Ini harus dipahami oleh trader semuanya. Hasil trading, apakah profit dan loss, bagaimanakah pips yang kita gunakan, risk rewardnya gimana. Nah, oleh karena itu jangan hanya fokus pada nominal, tapi melihat apakah sesuai dengan rencana kita. Setelah itu baru kita melakukan evaluasi. Apakah trading yang kita gunakan ini berjalan dengan baik? Apa yang trading yang kita gunakan ini melenceng dari planning kita? Apa pelajaran yang bisa diterapkan untuk trading berikutnya? Nah, ini dia. Oleh karena itu, jurnal trading ini sangat penting karena kita bisa melihat emosi kita itu terlihat rekan trader. Banyak kesalahan muncul karena emosional, tapi di saat kita mencatat, kita akan bisa melihat polanya. Sangat jelas buat rekan trader semuanya. Trading journal atau jurnal trading adalah cermin mental dan strategi seorang trader. Selanjutnya, pengetahuan tentang manajemen risiko yang sehat. Rekomendasi umum yang kita selalu gunakan adalah 1-2% per transaksi. Hindari all in dalam transaksi kita. Batasi kerugian harian yang kita miliki. Di sini sudah sangat jelas bahwa risiko yang kecil sama dengan tekanan psikologi yang lebih rendah. Di sini rekan trader, kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa psikologi adalah fondasi yang utama dalam trading. Emosi tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikendalikan. Selanjutnya, dalam trading kita harus disiplin dan konsistensi lebih penting dari profit yang besar tapi sesaat. Artinya konsisten profit
itu lebih luar biasa daripada profit yang besar tapi sesaat. Setelah itu ya loss lagi. Nah itu dia rekan. Dan dari sini penutup yang ingin saya sampaikan buat para trader semuanya adalah ingat, pasar selalu benar. Trader yang sukses adalah seorang trader yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dan untuk bisa mengendalikan diri, psikologi harus kita kuasai. Nah, ini dia rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah tema edukasi kita kali ini tentang dasar psikologi dalam trading forex. Saya berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Terima kasih, sampai ketemu kita di edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.